semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok SEG. Kami dari kelompok SEG SIB 5 kelas malam. Nah, pada hari ini kami akan mengutarakan sesi sharing kami mengenai konferensi ekspor nasional yang dilaksanakan pada tanggal 30 September sampai 2 Oktober. Cara yang berlangsung itu kira-kira seperti apa ya rangkaian acaranya? Kita simak berikut ini yuk. In October 1st, we have the Export National Conference with Ministry of Trade and other stakeholders from various sectors with a theme of New Future Export of Indonesia. So, as a Gen Z, we should hold the big role for the economic growth. We could say that Indonesia is suffering from deficit. Therefore, doing export seems to be a challenging for us to contribute. But based on the database we have from Bank Indonesia, the economic is getting better since August until now. That represents the ability of economic growth and as long as the sustainability of vaccine program keeps going. The strengthening of manufacturing in the industrial sector to increase exports proves the support provided for exporters. Many people, especially in Java and Bali, are known for their wood carving skills. Java is also one of the main locations for wood, and Terlebih, the production of wood furniture and handicraft is also concentrated in Central Java area. It is also worth knowing that Indonesian furniture is produced from a variety of raw materials, not only just woods. These diverse raw materials include rattan, sawn, plastic, and even water hyacinth. Indonesia's furniture and handicraft industry has long been considered as an export haven only. However, the private consumption is picking up and now driving the economic growth in Indonesia. As a result, the potential in the domestic market is currently taking center stage. Every year, Indonesia's domestic sales in furniture and handicraft are worth over 9.8 trillion rupiah or equals to 700 million US dollars. Now, come to think of it, as a student from Sekolah Ekspor, which we participated during the independent study, Kampus Merdeka, we have so many reasons to become an exporter, although there will be a high risk and circumstances we should deal with. Halo, saya Dini akan menjelaskan materi menjadi eksportir baru Indonesia. Nah, bagaimana sih UKM ekspor Indonesia? Jadi, fakta untuk UKM ekspor Indonesia, data menunjukkan bahwa jumlah UKM ekspor dari bulan Januari hingga September 2020 sekitar 12.234 eksportir. Namun, kontribusi nilai UKM ekspor masih dalam 4,39%. Nah, apa aja sih tantangannya untuk UKM? Yang pertama, masih kurang informasi mengenai pasar riset dan tata cara ekspor. Lalu tentang perizinan negara tujuan ekspor, pembiayaan, dan juga kesesuaian produk dengan pasar, termasuk juga kemasan, sertifikasi, dan desain produk. Setelah itu, masih kurangnya SDM yang berkompeten. Kira-kira bagaimana sih peluangnya UKM ekspor? Nah, kita harus memanfaatkan peluang sebagai UKM. Salah satunya, produk harus berkualitas dan juga eksklusif, lalu beragam, dan produk menyesuaikan dengan konsumen. Setelah itu, kita memanfaatkan perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara internasional. Setelah itu, tentunya memanfaatkan tren digitalisasi dengan penggunaan e-commerce sebagai marketing dan juga mengikuti pameran seperti itu. Nah, untuk strategi peningkatan ekspor bagi UKM ada beberapa cara. Yang pertama adalah bekerja sama dengan perbankan seperti BRI, BNI, atau yang non-perbankan seperti LPEI.
Setelah itu menambah wawasan tentang ekspor, seperti mengikuti pelatihan dan juga mengikuti komunitas ekspor. Selanjutnya, tidak lupa untuk mengikuti pameran internasional, lalu misi dagang, dan juga virtual business matching. Lalu pemanfaatan e-commerce bekerja sama dengan marketplace dan juga mengikuti program kolaborasi mencetak eksportir baru. Nah, di sini juga aku mau sharing untuk para teman-teman dan para UKM yang ingin ekspor pangan atau produk olahan lainnya, tapi terkendala di sertifikasi halal. Nah, jangan takut teman-teman, karena di sini aku mau nyampein kesempatan bagus mengenai fasilitasi sertifikasi halal gratis yang diadakan oleh Kementerian Agama. Nama programnya itu Sehati, singkatan dari sertifikasi halal gratis. Nah, dari program ini mereka menargetkan 3.200 pelaku usaha mikro dan kecil dan di seluruh Indonesia yang dibiayai dari DIPA BPJPH. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal UMK, memberi nilai tambah bagi produk halal UMK. So, untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti sertifikasi halal gratis, jangan lupa untuk kunjungi laman sehati.halal.go.id. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman, aku di sini mau berbagi apa yang aku dapat dari Konferensi Ekspor Nasional 2021 oleh Bapak Hedri Panjaitan selaku Direktur Treasury dan Internasional dari BNI. Beliau menyampaikan bahwa adanya optimisme pemulihan ekonomi nasional sepanjang tahun 2021. Hal ini tentu dapat dilakukan dengan kontribusi ekspor oleh para UMKM. Tapi adapun tantangan utama yang dihadapi oleh para UMKM, yaitu mereka kesulitan mengakses permodalan, kesulitan melakukan transaksi, kesulitan mengakses teknologi, kesulitan mengakses informasi, dan kesulitan mengakses pasar. Tapi jangan takut, karena di sini BNI akan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui BNI Ekspora. Ekspor menjadi lebih mudah karena BNI Ekspora menawarkan solusi untuk UMKM berorientasi ekspor melalui 7 one-stop shopping hub. Nah, oleh karena itu teman-teman yang ingin ekspor dan para UMKM yang juga ingin ekspor, nah bisa banget menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya demi memulihkan ekonomi Indonesia. Hai semuanya, gimana materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya? Menarik bukan? Walaupun demikian, ternyata ada loh tantangan yang harus kita lewati bersama. Apa aja sih tantangan itu? Ayo simak informasi berikutnya. Check it out. Nah, tempo lalu Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah menyampaikan potret pertumbuhan Indonesia yang dihadapi sepanjang tahun 2021. Nah, pertumbuhan ini mencakup kuartal kedua pada tahun 2021 itu telah mencapai 7,07%, dan itu adalah triwulan tertinggi yang dialami Indonesia sejak 16 tahun terakhir. Namun sayangnya pada kuartal ketiga terdapat adanya penurunan. Untuk itu Indonesia harus keluar dari zona jahat. Zonanya itu apa sih? Zonanya itu adalah siklus jahat ekonomi. Nah, jadi di sini ada tantangan ekonomi Indonesia. Nah, siklusnya itu terbagi menjadi apa aja sih? Nah, yang pertama itu adanya produktivitas yang rendah, rendahnya kemampuan untuk mendapatkan uang dari luar, kurangnya kekuatan finansial, biaya modal yang tinggi, sumber pendanaan yang terbatas, investasi terbatas, dan kembali lagi ke produktivitas yang rendah. Nah, sayangnya hal tersebut terjadi secara terus-menerus berulang kali dan dapat dikatakan sebagai sebuah siklus. Akhirnya Kementerian Perindustrian mencanangkan sebuah rencana induk pembangunan industri nasional dalam kurun waktu 2015 sampai 2035. Nah, ada di sini. Di sebelah kiri kalian bisa lihat kalau adanya strategi pembangunan industri nasional, dan juga di sebelah kanannya ada sasaran kuantitatif reprint terkait ekspor
ekspor. Selain itu, terdapat mapping yang terbagi menjadi fokus kebijakan pemerintah terhadap pembangunan industri, mulai dari makanan, minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, kimia, CPO, gasifikasi batubara, farmasi, baik obat atau BBO, komponen elektronik, turunan gas, furniture, perikanan, agro, industri, program pemerintah, smelter, dan rempah. Nah, oleh sebab itu adanya optimalisasi izin operasional dan mobilitas kegiatan industri yang terbagi menjadi klasifikasi dan juga level 4 sampai level 1. Nah, jadi yang sebelumnya telah disampaikan, kalian bisa lihat nih ada klasifikasinya dan pembagiannya secara terstruktur. Tidak berhenti sampai situ, ternyata ada optimalisasi lain, yaitu optimalisasi fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Nah, di sini ada pemberian fasilitas, baik fasilitas fiskal, portal KITE, perizinan KITE, dan kriteria KITE. Selain itu juga ada yang ingin saya sampaikan terkait penugasan khusus ekspor atau PKE. Nah, di bawah sini kalian bisa lihat apa sih definisi dari PKE itu sendiri, kriteria PKE itu seperti apa, misalnya transaksi ataupun program ekspor. Terus ada juga nih ruang lingkup PKE yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ekspor jasa, kedua itu ekspor barang, ketiga itu kegiatan pendukung untuk ekspor, baik pasokan lintas batas, konsumsi luar negeri, keberadaan komersial, atau pemindahan manusia. Oke, yang terakhir itu ada tata kelola PKE. Di bawah sini kalian bisa lihat kalau nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah penyusunan program ekspor, dan nomor 5 sampai nomor 7 adalah implementasi program ekspor. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih. Nah, berikut adalah akhir dari sharing season yang telah kami utarakan sebagai akhir dari perjumpaan kita pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi kalian untuk menjadi eksportir baru 4.0 selanjutnya. Dan mohon maaf bila kelompok kami ada kesalahan kata ataupun materi. Nah, semoga kami harap video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga memberi pencerahan bagi kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam ekspor. Ekspor. Dah. Bye.